Di kaki pegunungan yang selalu diselimuti kabut tebal, berdirilah sebuah desa tua bernama Desa Wanatirta. Desa itu tak tercantum di peta modern, namun dikenal luas oleh penduduk sekitar sebagai tempat yang dilindungi sekaligus ditakuti. Sumber kehidupan desa ini hanya satu, sebuah mata air kuno yang mengalir jernih dari celah batu besar di tengah hutan larangan. Airnya tak pernah kering, bahkan saat kemarau panjang melanda daerah lain. Warga percaya mata air itu bukan sekadar anugerah, melainkan titipan makhluk gaib yang menjaga keseimbangan alam. Setiap tetes airnya dianggap suci. Setiap langkah mendekat tanpa izin diyakini membawa petaka. Dan di sanalah tinggal seorang gadis muda, cantik, pendiam, dan jarang terlihat di keramaian desa. Namanya Sekar Ayu. Sekar Ayu bukan gadis biasa. Sejak kecil, ia telah dipilih oleh tetua adat sebagai penjaga mata air. Sebuah peran sakral yang diwariskan turun-temurun. Tidak semua orang bisa menjalani tugas ini. Hanya mereka yang dianggap bersih hati dan kuat jiwa. Ia tinggal sendirian di sebuah pondok kayu tak jauh dari mata air. Rambutnya panjang terurai. Wajahnya selalu pucat, seakan matahari jarang menyentuh kulitnya. Namun kecantikannya membuat banyak pemuda desa diam-diam memandanginya dari kejauhan. Meski demikian, Sekar Ayu hidup dengan puluhan pantangan. Tidak boleh mencintai lelaki, tidak boleh meninggalkan kawasan mata air lebih dari 1 malam, tidak boleh mengkhianati sumpah penjagaan. Warga desa menghormatinya, tapi juga menjaga jarak, karena mereka tahu penjaga mata air bukan sepenuhnya milik dunia manusia. Namun di balik tatapan matanya yang tenang, Sekar Ayu menyimpan kegelisahan yang tak pernah ia ucapkan pada siapapun. Malam-malam di desa Wanatirta selalu sunyi, kecuali suara air yang mengalir dan desau angin yang membawa bisikan aneh dari hutan. Sejak beberapa minggu terakhir, Sekar Ayu mulai merasakan hal ganjil. Ia sering terbangun tengah malam, mendengar suara tangisan lirih dari arah mata air. Kadang, air yang biasanya jernih berubah keruh sesaat, seolah ada sesuatu yang bergerak di dasar yang tak terlihat. Para tetua desa menganggap itu pertanda biasa. Namun Sekar Ayu tahu sesuatu sedang terusik. Pada suatu malam bulan mati, ia berdiri di tepi mata air, menatap bayangannya sendiri yang terpecah oleh riak air. Di saat itulah ia mendengar bisikan pelan, memanggil namanya. Sekar, sumpahmu mulai retak. Ia terdiam, karena hanya ia yang tahu bahwa ada satu pantangan yang telah ia langgar, dan dosa itu perlahan menuntut balasannya. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Sekar Ayu tengah membersihkan dedaunan di sekitar mata air ketika langkah kaki asing terdengar memecah keheningan hutan. Seorang lelaki muda muncul dari balik pepohonan. Pakaian kotanya basah oleh lumpur. Wajahnya lelah dan matanya menatap mata air dengan takzim sekaligus ketakutan. Namanya Jaka Wiratma, pendatang yang tersesat saat menelusuri jalur lama pegunungan. Sekar Ayu panik. Tak pernah ada orang asing yang diizinkan mendekati mata air tanpa ritual. Ia berniat mengusir lelaki itu. Namun langkahnya terhenti ketika Jaka pingsan tepat di tepi sumber suci. Dengan tangan gemetar, Sekar Ayu menolongnya. Dan di saat itulah pantangan pertama dilanggar. Ia membawa lelaki asing itu ke pondoknya. Jaka sadar saat malam turun. Ia mengucapkan terima kasih dengan suara lirih. Sekar Ayu hanya menjawab seperlunya. Namun sejak pertemuan itu, Jaka tak segera pergi. Hujan deras membuat jalur keluar tertutup longsor. Selama beberapa hari, mereka terpaksa hidup berdampingan. Dalam keheningan hutan, Sekar Ayu mulai merasakan sesuatu yang asing di dadanya, perasaan yang dilarang untuk dimiliki. Malam-malam mereka diisi percakapan sederhana. Jaka tak tahu siapa Sekar Ayu sebenarnya. Ia hanya melihat seorang gadis kesepian yang hidup terasing demi
sebuah tugas yang tak ia pilih sendiri. Dan pada suatu malam, ketika suara hutan seakan membisu, Sekar Ayu menggenggam tangan Jaka. Sumpah penjagaan itu retak untuk pertama kalinya. Sejak malam itu, mata air berubah. Airnya mulai berbau anyir. Dedaunan di sekitarnya menguning. Dan binatang hutan menjauh seakan merasakan bahaya yang mendekat. Sekar Ayu dilanda ketakutan. Ia melakukan ritual pembersihan. Namun air tetap beriak gelisah. Dalam bayangan permukaan air, ia melihat sosok hitam bermata merah menatapnya dari dasar. Sementara itu, para tetua desa mulai gelisah. Sumur warga mengering, tanaman layu, anak-anak jatuh sakit tanpa sebab. Nama Sekar Ayu mulai dipertanyakan. Penjaga seharusnya melindungi, bukan membawa petaka, dan Jaka mulai merasa ada yang disembunyikan darinya. Pada malam purnama, Jaka mengikuti Sekar Ayu secara diam-diam menuju mata air. Ia menyaksikan ritual penjagaan yang tak pernah ia bayangkan. Doa kuno, darah sesaji, dan bisikan yang tak berasal dari manusia. Kebenaran itu menghantamnya. Sekar Ayu adalah penjaga sumpah, bukan gadis biasa. Merasa dikhianati, Jaka berniat pergi saat fajar. Namun sebelum ia sempat meninggalkan desa, bencana terjadi. Mata air meluap deras, air berubah hitam, dan dari dalamnya terdengar jeritan panjang seolah bumi sendiri menuntut tumbal. Sekar Ayu berlutut di tepi mata air, menangis penuh penyesalan. Ia tahu konflik telah dimulai dan nyawa akan menjadi taruhannya. Keesokan paginya, desa Wanatirta berubah muram. Air mata air yang mengalir ke pemukiman berwarna keruh dan berbau besi. Beberapa warga mengeluh gatal-gatal, sementara ternak ditemukan mati tanpa luka. Bisik-bisik mulai menyebar. Nama Sekar Ayu disebut dalam nada tuduhan. Para tetua adat mendatanginya. Wajah mereka keras. Doa-doa lama kembali diucapkan. Mereka menanyakan satu hal yang paling dilarang. Apakah sumpah penjagaan telah kau hianati? Sekar Ayu terdiam. Keheningan itu menjadi jawaban paling menakutkan. Sejak hari itu, ia tak lagi diperlakukan sebagai penjaga, melainkan sumber bencana. Jaka memohon Sekar Ayu untuk pergi bersamanya. Sebelum keadaan semakin buruk, ia berjanji melindunginya, meski tak sepenuhnya memahami kutukan yang mengikat gadis itu. Namun, Sekar Ayu tahu, meninggalkan mata air berarti kematian bagi desa. Ia terjepit di antara dua pilihan kejam, bertahan dan menerima hukuman adat. Pergi bersama Jaka dan membiarkan desa hancur. Malam itu, makhluk penjaga menampakkan diri sepenuhnya. Sosok tinggi berkulit hitam, bermata merah menyala, muncul dari permukaan air sambil mengucapkan satu kalimat. Sumpah dilanggar, tumbal harus dibayar. Sekar Ayu menangis. Ia tahu, tak ada jalan tanpa darah. Teror semakin menggila. Bayangan hitam muncul di rumah warga. Anak-anak mengigau menyebut nama Sekar Ayu. Hujan deras turun bercampur lumpur dari hutan. Para tetua adat memutuskan ritual penebusan tertinggi. Sebuah upacara yang hanya disebut dalam legenda dan tak pernah benar-benar dilakukan. Ritual itu membutuhkan satu hal, nyawa penjaga yang telah ternodai. Jaka mendengar keputusan itu dan mencoba melawan. Ia mengajak Sekar Ayu kabur malam itu juga. Namun langkah mereka terhenti saat tanah di sekitar mata air retak dan suara jeritan gaib menggema. Makhluk penjaga menutup semua jalan keluar. Dalam hujan deras, Sekar Ayu berdiri di hadapan warga desa. Ikatan adat melilit tubuhnya. Tatapan mereka bercampur antara takut, marah, dan putus asa. Ia memandang Jaka untuk terakhir kalinya. Dengan suara gemetar, Sekar Ayu berkata, "Jika nyawaku penebus dosa, maka ambillah, asal desa ini selamat." Keputusan itu mengakhiri segalanya.
namun juga memulai akhir yang paling tragis. Makhluk penjaga mengaum dari dalam mata air. Air kembali bergolak, menanti pengorbanan yang dijanjikan. Malam itu, seluruh desa Wanatirta berkumpul di sekitar mata air. Obor menyala redup. Bayangan menari di antara pepohonan tua. Mantra kuno dilantunkan para tetua, memanggil kekuatan yang selama ratusan tahun tak pernah benar-benar dihadapi. Sekar Ayu diikat di batu besar batu sumpah para penjaga terdahulu. Air di bawahnya berputar, menghitam, memantulkan wajah-wajah penjaga lama yang mati mengenaskan. Makhluk penjaga muncul sepenuhnya. Tubuhnya setengah manusia, setengah bayangan. Suaranya menggema. Dosa harus dibayar dengan nyawa. Jaka berteriak, mencoba mendekat, namun tanah menelan kakinya. Tak ada yang bisa menolong. Ritual pun dimulai. Di tengah ritual, tetua tertua mengungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan. Penjaga mata air bukan sekadar pelindung, mereka adalah tumbal hidup. Siau, mata air itu menuntut satu nyawa setiap generasi. Namun para tetua memilih jalan mudah, menjadikan penjaga sebagai korban bila sumpah dilanggar, bukan mengorbankan warga. Sekar Ayu tersenyum pahit. Ia tak pernah diberi pilihan sejak lahir. Air mata bercampur hujan, dan teriakan pertama pun pecah dari dalam mata air. Jaka berhasil membebaskan diri dan menerobos barisan warga. Ia memeluk Sekar Ayu, memohon agar ritual dihentikan. Namun makhluk penjaga mengamuk. Air menyembur seperti tombak. Obor padam satu persatu. Dalam kekacauan, Sekar Ayu berbisik, "Jika aku hidup, desa mati. Jika aku mati, setidaknya kau selamat." Ia mendorong Jaka ke belakang dan melompat ke mata air. Jeritan panjang menggema, air berubah merah. Tubuh Sekar Ayu tak pernah muncul kembali. Hanya kain putihnya yang terapung perlahan. Hutan terdiam, angin berhenti. Makhluk penjaga menatap warga dengan mata penuh kebencian. Lalu perlahan lenyap bersama air yang kembali jernih. Hujan berhenti seketika. Tanah retak menutup. Kutukan berakhir. Namun harga yang dibayar terlalu mahal. Beberapa hari setelah ritual, desa kembali makmur. Air jernih, tanaman tumbuh subur, warga bersyukur dan menganggap pengorbanan Sekar Ayu sebagai keharusan. Namun Jaka melihat hal berbeda. Setiap malam, ia mendengar langkah kaki di sekitar mata air. Sosok perempuan berambut panjang berdiri menatapnya dari kejauhan. Sekar Ayu tak sepenuhnya pergi. Pada malam terakhir sebelum Jaka meninggalkan desa, ia melihat seorang gadis kecil dibawa para tetua menuju mata air. Gadis itu menangis, tak mengerti apa yang menantinya. Jaka sadar, kutukan ini tak pernah benar-benar berakhir. Sekar Ayu mati tragis bukan untuk menghentikan siklus, melainkan mempertahankannya. Dan di permukaan mata air, bayangan Sekar Ayu tersenyum sedih, seolah memperingatkan siapapun yang mendengar kisah ini. Hari-hari berlalu setelah kematian Sekar Ayu. Desa Wanatirta kembali hidup. Sawah menghijau, air mengalir jernih, dan penyakit warga menghilang seolah tak pernah ada. Namun ada satu hal yang hilang. Kesunyian terasa lebih berat. Tak ada lagi sosok penjaga di pondok kayu. Mata air kini dijaga bergantian oleh tetua adat, namun mereka tak berani mendekat. Terlalu lama. Setiap orang merasakan kehadiran yang tak kasat mata, seolah mata air itu kehilangan jiwanya. Jaka masih tinggal beberapa hari. Ia duduk berjam-jam menatap air, berharap melihat. Wajah Sekar Ayu muncul sekali saja, tapi yang ia lihat hanya bayangan sendiri penuh rasa bersalah. Pada malam sunyi,
para tetua mengadakan pertemuan tertutup. Untuk pertama kalinya, ketakutan tampak jelas di wajah mereka. Mereka menyadari bahwa pengorbanan Sekar Ayu bukanlah solusi, melainkan pengulangan dosa lama. Tetua tertua bermimpi tentang penjaga-penjaga terdahulu yang menangis di dasar mata air. Dalam mimpi itu, Sekar Ayu berdiri di antara mereka. Matanya kosong, suaranya bergetar. Kalian menyelamatkan desa, tapi menghancurkan jiwa kalian sendiri. Sejak malam itu, beberapa tetua jatuh sakit. Ritual syukur berubah menjadi doa penyesalan. Warga desa mulai menyadari perubahan halus. Anak-anak enggan mendekati mata air. Hewan tak lagi minum langsung dari sana. Bahkan burung-burung jarang bertengger di sekitar batu sumpah. Setiap malam Jumat Kliwon, bayangan perempuan berambut panjang terlihat duduk di tepi mata air. Ia tak menakutkan, hanya diam, seolah menjaga sesuatu yang tak pernah selesai. Warga mulai berbisik. Sekar Ayu telah menjadi bagian dari mata air itu sendiri, bukan sebagai penjaga, melainkan sebagai saksi abadi dosa manusia. Jaka akhirnya memutuskan pergi. Sebelum meninggalkan desa, ia kembali ke pondok kosong Sekar Ayu. Di sana, ia menemukan kain putih yang dulu dikenakan Sekar Ayu, masih beraroma tanah dan air. Meletakkannya di tepi mata air sebagai tanda perpisahan. Saat ia berbalik, air beriak pelan, dan sesaat ia mendengar suara yang sangat ia kenal. "Terima kasih telah mengingatku sebagai manusia." Jaka pergi tanpa menoleh lagi. Waktu terus berjalan. Desa Wanatirta tampak damai bagi orang luar. Mata air kembali dipuja. Sebagai berkah, tak ada yang berani membicarakan pengorbanan itu secara terbuka. Namun di malam-malam tertentu, kabut turun, lebih pekat dari biasanya. Dan di dalamnya, terdengar isak, tangis lirih yang hanya bisa didengar oleh mereka yang pernah berbohong pada hati nuraninya. Ketenangan itu bukan akhir, melainkan jeda sebelum luka berikutnya. Bertahun-tahun kemudian, desa Wanatirta tak lagi sepi. Jalan setapak diperlebar. Orang-orang luar mulai berdatangan, tertarik pada legenda mata air yang tak pernah kering. Namun para orang tua selalu memperingatkan satu hal kepada anak-anak. Mereka jangan bermain terlalu dekat dengan mata air itu. Tak ada lagi penjaga resmi, hanya tanda larangan usang dan cerita setengah berbisik tentang seorang gadis cantik yang mati demi sumpah yang tak pernah ia pilih. Nama Sekar Ayu perlahan berubah menjadi legenda. Sebagian menyebutnya pahlawan, sebagian lagi menyebutnya korban adat. Dan mata air itu tetap mengalir, seakan menyimpan semua rahasia. Pada suatu malam sunyi, seorang anak kecil mendekati mata air. Ia mengaku mendengar suara perempuan bernyanyi lirih, bukan suara menakutkan, melainkan sedih dan lembut. Ketika warga mencarinya, anak itu ditemukan tertidur di tepi mata air, wajahnya tenang. Namun sejak malam itu, ia selalu menolak meminum air dari sana. Ia berkata pelan, air itu menangis. Warga kembali diliputi rasa takut. Mereka sadar, dosa masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah wujud menjadi cerita, menjadi peringatan. Malam terakhir dalam kisah ini, kabut turun perlahan, menyelimuti mata air. Di permukaannya, sesaat terlihat bayangan Sekar Ayu tersenyum tenang, bukan lagi penuh luka. Suara narasi pun menutup cerita. Kutukan bukan berasal dari makhluk gaib, melainkan dari manusia yang mengorbankan sesamanya demi kenyamanan dan tradisi yang tak pernah dipertanyakan. Sekar Ayu tak mati sia-sia. Ia menjadi suara bagi mereka yang dibungkam adat dan menjadi pengingat bahwa sumpah tanpa keadilan hanyalah kekejaman yang diwariskan.
Mata air itu tetap ada. Namun kini, siapapun yang mendekat akan membawa satu pertanyaan pulang. Jika kau berada di tempat Sekar Ayu, akankah kau memilih patuh atau memilih menjadi manusia? Tradisi tanpa keadilan melahirkan kekejaman. Adat dan sumpah yang tidak memberi ruang pilihan hanya akan menciptakan korban baru. Tradisi seharusnya melindungi manusia, bukan mengorbankannya. Pengorbanan yang dipaksakan bukanlah pengorbanan, melainkan penindasan. Sekar Ayu tidak memilih takdirnya. Ia dijadikan tumbal demi kenyamanan banyak orang. Sebuah dosa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keserakahan dan ketakutan manusia lebih berbahaya daripada kutukan gaib. Makhluk penjaga hanyalah cerminan. Kutukan sejati berasal dari manusia yang memilih aman dengan mengorbankan sesamanya. Cinta dan kemanusiaan tidak pernah salah. Yang salah adalah sistem yang menolaknya. Perasaan Sekar Ayu bukan dosa. Yang menjadikannya dosa adalah aturan yang mematikan rasa kemanusiaan. Dosa yang disembunyikan akan tetap menuntut balasan walau desa kembali makmur. Luka batin dan bayangan. Sekar Ayu menjadi bukti bahwa kesalahan yang tak diakui tak pernah benar-benar selesai. Bukan mata air yang terkutuk, melainkan manusia yang rela menenggelamkan hati nuraninya demi hidup yang lebih mudah.